Halo sobat, jumpa lagi di Rumah Film. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Resident Evil. Film Resident Evil merupakan film yang diangkat dari cerita seri video game Capcom dengan judul yang sama. Dengan mengusung tema horror science fiction, sebuah film tahun 2002 yang ditulis dan disutradari oleh Paul W.S. Anderson. Film ini merupakan rangkaian pertama dari seri film Resident Evil yang dibintangi oleh Milla Jovovich. Mengadopsi karakter dari sebuah video game, film ini mengikuti karakter Ellis yang mengalami amnesia akibat serangan Komando Umbrella Corporation. Seorang telah mencuri T-virus pada sebuah fasilitas rahasia bawah tanah, sehingga mengakibatkan banyak orang yang menjadi zombie yang sangat ganas. Mereka harus bertarung melawan para gerombolan zombie pemakan manusia dan dikendalikan oleh super komputer jahat Red Queen di dalam sebuah fasilitas penelitian genetika. Resident Evil. You're all going to die down here. Oke, untuk para sobat, sebelumnya aku mau mengingatkan kalau ini hanyalah spoiler. Jadi untuk kalian yang belum pernah menonton filmnya, aku sarankan untuk menontonnya secara langsung. Karena dengan menonton secara langsung, kalian akan merasakan sensasi yang lebih amazing. Oke, tidak perlu lama-lama dan tidak perlu basa-basi, aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mau menonton channel kami. Langsung saja kita ke isi cerita film. Film diawali ada seseorang yang mencuri senjata virus mematikan. Setelah mendapatkan virus itu, dengan sengaja ia melemparkan salah satu virus dan ini adalah awal bencana bagi umat manusia. Virus dengan cepat menyebar melalui ventilasi udara. Semua orang masih sibuk dengan pekerjaan mereka. Mereka tidak tahu akan virus yang telah menyebar. Sistem keamanan yang dikendalikan oleh Red Queen mulai mengamankan dan menutup akses jalan. Sehingga banyak dari mereka yang panik karena belum mengetahui situasi yang sebenarnya. Di salah satu ruangan, para pekerja mencoba membuka pintu, tapi semua pintu telah terkunci otomatis. Di sisi lain, di dalam sebuah lift, ada beberapa pekerja yang terjebak. Mereka panik kenapa tiba-tiba lift macet dan semua alat komunikasi mati. Tak lama setelah itu, lift anjlok ke bawah dengan cepat. Semua yang ada di dalam tambah panik dan kompak berteriak. Di ruangan lain, para pekerja tak kalah paniknya karena tiba-tiba saja ada semburan gas halon. Gas ini menyebabkan kelumpuhan pada saraf dan membuat mereka kejang-kejang, dan kemungkinan semua orang yang telah menghirup gas itu akan mati. Lanjut ke bagian di dalam lift. Mereka masih terjebak di dalamnya. Salah satu dari mereka mencoba membuka paksa pintu lift. Si cewek dengan beraninya mencoba keluar dan dia terdeteksi oleh Red Queen. Baru kepalanya saja yang keluar, malah tiba-tiba lift bergerak menuju ke bawah dan berhenti. Dan naik lagi dengan cepat dan memotong kepala wanita itu. Pindah ke scene lain, ada awek cantik. Ia bernama Ellis. Kayaknya sih habis mandi, dia memakai baju dan berjalan keluar. Di luar terlihat sunyi, hanya ada suara burung gagak dan angin yang berhembus kencang. Ia mulai masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba dari arah belakang ia ditarik seseorang dan dia adalah Matteo. Dan lebih tiba-tibanya lagi dari arah jendela muncul pasukan elit yang memakai seragam serba hitam menyerang mereka. Mereka ditangkap dan dibawa menuju ruang bawah tanah. Di dalam sana mereka semua menaiki kereta menuju ruang laboratorium yang disebut Hive. Di dalam kereta itu mereka membuka pintu gerbang sebelah. Dan di dalamnya ada seorang laki-laki yang pingsan. Setelah dibangunkan, lelaki itu tampak bingung dan benar saja ternyata ia hilang ingatan. Alice melihat lelaki itu, samar-samar ia mengingat sedikit ingatannya. Kereta pun berhenti dan mereka sudah sampai di tujuan. Lalu dengan siaga mereka memasuki tempat itu. Alice yang ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, mendesak pasukan itu untuk menjelaskan semuanya. Mereka menjelaskan bahwa kalian berdua adalah penjaga pintu masuk dan kita bekerja pada perusahaan yang sama. Mereka juga menunjukkan denah dari ruangan bawah tanah itu. Tempat itu ternyata adalah tempat penelitian paling rahasia milik perusahaan Umbrella.
memperkerjakan 500 teknisi ilmuwan dan staf pendukung. Setelah menjelaskan, mereka melanjutkan perjalanan dengan membobol pintu masuk. Setelah pintu terbuka, mereka masuk dan mengamati sekitar. Lalu membuka paksa pintu lift. Setelah terlihat, ternyata lift sudah rusak dan memutuskan untuk menggunakan tangga. Ketua menjelaskan bahwa Red Queen telah mengunci kita. Dia tahu kita ada di sini. Red Queen adalah kecerdasan buatan yang mengatur Have. Di depan mereka melihat ada sebuah akuarium. Ternyata itu adalah ruangan para pekerja yang telah terisi air karena ulah dari Red Queen. Ketua Wan menjelaskan bahwa 5 jam yang lalu Red Queen menjadi pembunuh dan menghabisi semua orang yang ada di sini. Dan kami diutus untuk mematikan kendali Red Queen. Tiba-tiba dari dalam akuarium terlihat ada sosok mayat perempuan, membuat mereka semua terkejut. Dan tak mau menunggu lama, mereka melanjutkan perjalanan. Mayat perempuan itu terlihat hidup dan membuka matanya. Ternyata itu adalah efek dari T-virus yang membuat mereka menjadi zombie. Mereka telah sampai di tempat ruang makan B, dan tak ada tanda kehidupan di ruangan itu. Ketua Wan membagi kelompok dan menyuruh Jide dan Rain menjaga jalan keluar. Mereka pun mulai berpencar. Di sisi lain, Red Queen terus mengawasi mereka. Mereka berhasil mengambil alat untuk mematikan Red Queen dan bergegas menuju ke tempat Red Queen berada. Pintu terbuka, sebagian dari mereka mulai masuk. Tiba-tiba pintu secara otomatis tertutup dan mengurung mereka. Kaplan mencoba membuka pintu, tapi sistem sudah terkunci dan keamanan senjata pun aktif. Dari depan terlihat ada cahaya laser yang siap memotong. Semua orang panik. Laser menerjang mereka dan memotong tubuh mereka semua. Kaplan berhasil membuka pintu, tapi semua anggota yang di dalam telah mati terbunuh. Mereka yang tersisa melanjutkan misi dan sampailah di tempat Red Queen berada. Dengan segera mereka mematikan Red Queen dan muncullah sesosok hologram dari Red Queen. Ia meminta untuk tidak mematikannya karena akan sangat berbahaya jika sistem mati. Dan kalian semua akan mati. Tapi Kaplan tidak mendengarkan dan tetap mematikan sistem Red Queen. Semua lampu padam, sistem pun mati. Semua pintu terbuka otomatis dan awal bencana pun akan segera dimulai. Di sisi luar, Jide dan Rain mendengar ada suara. Rain memutuskan untuk pergi memeriksanya. Ia melihat ada seseorang yang selamat dan berjalan mendekatinya. Lalu ia malah diserang. Jide mendekat dan membantu Rain. Ia menembak laki-laki itu tapi seolah tak merasakan sakit. Rain yang gak sabar langsung menembak secara beruntun dan laki-laki itu pun terlempar ke belakang. Tapi anehnya mayat laki-laki itu pun tiba-tiba hilang. Tak lama setelah itu mereka telah dikepung oleh banyak zombie. Mereka menembaki para zombie itu tapi tak berpengaruh. Para zombie itu tetap bisa berdiri dan berjalan mendekati mereka. Salah satu dari tangki gas tertembak dan ledakan pun terjadi. Jide mencoba membuka pintu, tapi setelah pintu terbuka, para zombie telah berada di depan dan menarik Jide. Rain mencoba menolong tapi sudah terlambat. Rain malah tergigit oleh zombie. Mereka melanjutkan perjalanan untuk keluar dari tempat itu. Alice berjalan sendiri dan mendengar ada sesuatu. Itu adalah seekor anjing zombie dan langsung menyerang Alice. Alice berlari dan berusaha melawan dengan senjata dan membunuh para anjing zombie. Di sisi lain, Matthew Edison masih mencari sesuatu. Ia ingin menemukan adik perempuannya yang hilang di tempat itu. Tiba-tiba dari arah belakang ada seseorang mendekat dan itu adalah adiknya yang bernama Lisa. Matthew ingin memeluknya tapi Lisa malah menyerang. Alice membantu dan memukul kepala Lisa hingga pingsan. Mereka semua berkumpul dan ingin mengaktifkan Red Queen lagi. Setelah Red Queen aktif, mereka semua ingin kejelasan sebenarnya apa yang telah terjadi pada para pekerja di sini. Red Queen menjelaskan mereka semua telah terkena T-virus dan mengakibatkan tubuh mereka tak bisa mati dan haus akan makanan. Dan satu-satunya cara untuk membunuh mereka adalah dengan cara menembak kepala para zombie. Both
cellular growth. Mereka berjalan menuju jalan keluar. Jalan mereka pun tak mulus. Mereka diserang oleh para zombie dari segala arah. Mencoba melawan, tapi para zombie itu terlalu banyak. Mereka menaiki pipa dan berjalan di atasnya. Tepat di bawah mereka, para zombie masih mengejar. Kaplan terjatuh karena pipa tak kuat menahan beban. Alice bisa selamat, tapi Kaplan tertangkap. Kaplan mencoba keluar dari kerumunan para zombie dan berhasil. Dengan sisa-sisa tenaga, Kaplan mencoba berjalan. Alice dan teman-temannya berjalan menuju keluar. Alice berhenti dan mengingat tentang sesuatu. Dia mengingat tentang T-virus. Cairan warna biru adalah T-virus dan cairan warna hijau adalah penawar untuk T-virus. Dan semua ingatan Alice pun kembali. Ia mengingat semua penyebab kekacauan ini adalah Spence, dan begitupun Spence telah mengingat semuanya. Alice dan Spence saling tatap dan berebut untuk mengambil senjata. Alice kalah cepat dan Spence telah memegang senjata itu. Spence mencoba mengajak Alice untuk ikut keluar bersama dan menjual T-virus untuk mendapatkan uang yang banyak. Spence juga memberitahu kalau T-virus berada di dalam kereta. Setelah itu dari arah belakang Spence muncul zombie dan menggigit lehernya I Spence. don't think so. Spence refleks menembak zombie itu dan pergi meninggalkan mereka dan merusak pintu keluar. Spence menuju ke kereta dan mengambil antivirus. Sebelum ia mulai menyuntikkan antivirus, ia mendengar suara yang mendekat. Ia melihat ke atas dan ada monster zombie yang menyerang dan dengan cepat memakan tubuhnya Spence. Di ruangan tempat Alice berada, Red Queen menjelaskan tentang monster zombie itu. Dan ternyata monster itu adalah uji coba pertama dari T-virus kepada manusia dan bermutasi menjadi lebih mengerikan dan kuat setelah memakan darah. Red Queen mau membuka pintu tapi dengan syarat harus menukar nyawa dari Rain yang telah terinfeksi. Rain yang mendengar itu pun menyuruh Alice untuk membunuhnya. Dan dari arah kaca, monster itu telah datang dan mencoba menghancurkan kaca itu. Alice mengayunkan kampak dan menghancurkan layar Red Queen. Setelah itu mesin pun mati. Tiba-tiba pintu terbuka dan muncullah Kaplan menolong mereka. Mereka semua pergi menuju ke kereta. Alice mengambil antivirus dan melihat tubuh Spence sudah berlumuran darah. Tiba-tiba Spence bangkit dan menyerang Alice. Dan terpaksa Alice membunuh zombie Spence. Selanjutnya mereka keluar menaiki kereta. Alice menyuntikkan antivirus ke tubuh Rain. Antivirus pun bereaksi. Setelah itu tiba-tiba monster zombie menyerang. Kaplan terbunuh dan monster itu semakin mengganas. Monster itu menangkap kaki Alice dengan lidahnya yang panjang. Matthew mendorong tumpukan pipa dan menghantam monster itu. Alice menusuk lidah monster itu dengan pipa dan meminta Matthew untuk membuka pintu bawah kereta agar monster itu terjatuh. Belum sempat menekan tombol, Rain bangkit menjadi zombie dan menyerang. Matthew terpaksa menembak Rain sehingga tubuhnya jatuh ke belakang, lalu menekan tombol pintu. Dan terbukalah pintu bawah kereta. Monster itu pun terjatuh dan terseret kereta kemudian hangus terbakar. Kereta berhenti, mereka berdua turun dan menuju keluar. Pintu bawah tanah secara otomatis tertutup. Alice merasa kecewa karena tidak bisa menyelamatkan semua orang. Matthew mencoba menyemangati, tapi tiba-tiba dia kesakitan karena luka cakra dari monster itu telah menginfeksi dan virus mulai menyebar ke tubuh Matthew. Alice mencoba menolong dengan memakai antivirus, tapi dari arah pintu ada banyak orang memakai seragam serba putih. Mereka lalu membawa Matthew. Alice melawan mereka tapi kalah jumlah. Alice tertangkap dan berakhir di sebuah ruangan. Dia berusaha keluar dari tempat itu dan membobol pintu. Dia berjalan keluar dan tak ada seorang pun yang ia temui. Yang ada hanyalah kerusakan di mana-mana. Ternyata ia sudah tertidur lama dan kota tempat ia berada sudah menjadi kota mati. Akhirnya film pun selesai. Untuk para sobat, mohon beri kritik dan sarannya di kolom komentar agar channel kami semakin maju dan berkembang. Mohon maaf jika ada kata atau ejaan yang kurang tepat. Terima kasih dan tunggu alur cerita film selanjutnya dari kami.